Wanita itu membuang cincin lamaran dari pria itu, melepas kartu SIM dari ponselnya, dan dengan tekad bulat naik ke pesawat menuju luar negeri. Awalnya pria itu mengira wanita hanya sedang ngambek. Sampai hari pernikahan tiba dan sang mempelai wanita tak kunjung muncul. Barulah ia sadar bahwa wanita itu benar-benar meninggalkannya. Tanpa pikir panjang, ia mengabaikan sekretaris dan buru-buru pulang. Begitu melihat 3 pasang sepatu wanita masih di depan pintu, ia pun lega mengira wanita itu tak jadi pergi. Namun saat masuk ke kamar tidur, ia justru mendapati semua barang wanita telah lenyap. Pria itu langsung panik, tak bisa menerima kenyataan bahwa wanita itu telah pergi. Ia pun segera menuju bandara untuk mengejarnya. Namun ia lupa bahwa semua ini adalah akibat perbuatannya sendiri. 3 hari sebelumnya, wanita masih sibuk menemani pria itu menjamu klien demi bisnisnya. Bahkan saat dirinya muntah darah karena terlalu banyak minum, pria itu malah asyik bermesraan dengan sekretarisnya. Saat wanita menolak minum karena kondisi tubuhnya, pria itu malah menuduhnya tidak mendukung pekerjaan. Sekretaris pun berpura-pura menawarkan diri untuk minum. Tapi pria itu justru melarang karena takut sekretaris sakit. Malam itu wanita yang putus asa pun terpaksa terus minum, sampai akhirnya keluar dari ruang VIP dengan tubuh lemah. Sementara pria itu malah menggendong sekretaris yang mengaku pusing dan langsung pergi. Melihat pemandangan itu, hati wanita pun hancur. Ia tak ingat sejak kapan pria itu berubah begitu dingin. Padahal mereka sudah bersama 8 tahun, mendirikan perusahaan bersama, dan bahkan menamai perusahaan itu dengan nama wanita. Saat itu wanita sangat tersentuh dan rela berkorban segalanya. Meskipun harus dirawat karena luka lambung akibat terlalu banyak minum, ia tidak pernah mengeluh. Semua itu ia lakukan hanya demi janji pernikahan dari pria itu. Tapi pria itu malah tergoda oleh sekretaris. Hingga hari pernikahan pun terus ditunda. Setelah menerima foto mesra dari sekretaris, wanita akhirnya benar-benar kecewa dan memutuskan pergi. Ia pun menelepon ayahnya dan menyatakan bersedia menikah dengan calon pasangan dari perjodohan keluarga. Setelah pulang ke rumah, ia mendapati sekretaris sudah tinggal di sana. Menghadapi penjelasan dari mereka berdua, wanita memilih diam dan tidak peduli. Meskipun rumah itu penuh dengan kenangan mereka, namun wanita tak lagi memperdulikannya. Saat ia hendak naik ke atas untuk istirahat, pria itu malah menyuruhnya membuatkan bubur untuk sekretaris. Wanita pun menolak dengan alasan sedang tidak enak badan. Namun pria itu saat melihat hasil diagnosis wanita, hanya bersikap cuek, lalu membawa sekretaris masuk kamar tanpa rasa bersalah. Di saat itu, calon pasangan dari keluarga perjodohan menelepon, bertanya apakah wanita sudah yakin dengan keputusan untuk menikah. Mengingat sikap pria tadi, wanita semakin mantap dengan pilihannya, dan menyatakan bahwa ia sudah memesan tiket untuk menikah lusa. Tanpa sepengetahuan pria itu, keesokan harinya saat wanita turun ke bawah, ia melihat pria sedang membuatkan sarapan untuk sekretaris. Kata-kata manis sekretaris membuat pria itu tersenyum senang. Namun saat wanita hendak mengambil sarapan, ia hanya mendapatkan sisa makanan dari sekretaris. Tak lama kemudian, ia melihat jas pria tergeletak di atas ranjang sekretaris. Pria pun buru-buru menjelaskan. Katanya karena sekretaris ketakutan semalam, ia hanya menemaninya dan tidur di lantai. Wanita mendengarnya tanpa emosi, dan langsung berniat pergi. Namun pria itu menariknya dan memberikan hadiah sebagai permintaan maaf. Seraya mengatakan bahwa besok pesta pernikahan tetap dilangsungkan. Ia juga meminta wanita tidak ngambek saat pesta berlangsung. Saat melihat ekspresi datar wanita, pria menambahkan bahwa setelah pesta, mereka akan langsung ke kantor catatan sipil untuk menikah. Wanita pun mengangguk setuju. Namun pria itu tak tahu bahwa besok adalah hari pernikahan wanita dengan pasangan perjodohan. Kemudian wanita hendak pergi ke mal untuk berbelanja. Pria menawarkan untuk mengantarnya. Saat hendak masuk mobil, sekretaris ikut berebut duduk di kursi depan. Setelah naik, sekretaris